Ustadz, apa hukumnya mendonorkan organ tubuh yang masih bermanfaat? Ya sudah saya tulis di fikih kontemporer juga, pernah saya jelaskan, tapi baiklah, tidak apa-apa. Hukum mendonorkan organ tubuh yang masih bermanfaat beginilah ya. Seluruh tubuh kita ini bukan milik kita, bukan hak kita, maka tidak boleh dijual belikan. Oke, tidak dijual belikan, tapi didonorkan, disedekahkan, itu pun diperselisihkan. Memang secara rasional, akal, orang meninggal itu kalau organ tubuhnya masih bisa dimanfaatkan kan bagus juga, tidak usah dipendem, tidak usah dikubur, tapi diambil kemudian didonorkan, kan bagus, masih bisa melanjutkan kehidupan, walaupun berupa hanya matanya atau hanya jantungnya atau bagian manalah yang masih bisa dipakai. Tapi itu pun ya, walaupun kata bermanfaat itu rasional, reasonable, ada alasannya ya memang, tapi karena itu milik Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dimatikan ya sudah. Itu ulama yang mutasyaddid, yang ketat, tidak boleh mendonorkan organ tubuh bagi orang yang sudah wafat itu. Tapi kalau masih hidup kemudian diambil dan atas izin yang punya, kemudian tidak membahayakan, memang ada yang membolehkan. Misalnya yang umumnya ya ginjal kan ada dua ya, diambil satu, itu ada yang membolehkan jika tidak membahayakan kesehatan, kehidupan yang diambil. Tapi kalau sudah wafat sebenarnya sudah selesai ya sudah, harusnya dikubur ya sudah. Nanti kalau dibolehkan tuh, oh rambutnya dicukur, anunya diambil, ini diambil, sesuai yang dikubur apa nih? Wong matanya diambil, jantungnya diambil, yang lain-lain diambil untuk kemanfaatan. Jadi sekali lagi ini debatable, tapi ulama salaf mayoritas menyatakan tidak boleh mengambil bagian manapun kalau sudah wafat. Kalau belum wafat masih ada izin yang punya itu, asal tidak berbahaya. Itu pun ya itu, asal tidak berbahaya. Itu pun diperselisihkan juga loh. Mengapa? Karena ini hak prerogatifnya Allah SWT, hak miliknya penuh Allah SWT. Memberikan sedekah itu kan kita, kalau kita punya, ini kan kita tidak punya kok, sedekah gimana? Itu pendapat para ulama itu lebih cenderung tidak. Hadisnya jelas banyak, tapi salah satunya adalah siapa yang mematahkan tulang jenazah, maka sama dengan mematahkan tulangnya saat hidup. Artinya apa? Ya tidak boleh. Apalagi ngambil jantungnya saat hidup jelas tidak boleh, maka waktu wafat juga tidak boleh. Sekali lagi, antara rasa dengan rasio, antara spiritualitas kita dengan rasionalitas kita, kali ini memang tidak gaduk, tidak cocok. Secara rasio kayaknya bermanfaat, tapi secara rasa tidak. Bagaimana kalau yang akan wafat ini mewasiatkan, nanti kalau saya wafat tolong ambil mata saya atau mana saja bagian diri saya yang masih bisa dimanfaatkan, silakan diambil, wasiat. Itu juga diperselisihkan, loh bukan miliknya kok diwasiatkan. Ya kalau miliknya itu bukan kok wasiat. Wasiat kalau miliknya, ini bukan miliknya kok wasiat. Sekali lagi, sudahlah, kalau sudah wafat selesai. Yang hidup ya biarlah mencari cara hidupnya. Kecuali sekali lagi, apa? Ya dalam keadaan hidup yang masih diizinkan itu dan tidak membahayakan yang hidup itu masih ada yang membolehkan. Itu banyak Ustaz. Di Cina itu organ-organ tubuh manusia itu diperjualbelikan. Iyalah, memang mereka kan negara komunis, tidak beragama, ya sudah. Nah bagaimana kita hukumnya membeli? Ya tentunya tidak boleh sebenarnya. Nah tapi kalau demi kehidupan, nah ini baru darurat. Jelas ada barang kita kalau tidak pakai itu
mati, sementara yang punya itu sudah mati. Maka ini hukumnya darurat, boleh kalau darurat, demi mengamankan nyawa orang yang sakit, yang harus dicangkok hatinya misalnya, atau cangkok jantungnya, atau cangkok ginjalnya, sementara ada ginjal yang sudah pemiliknya atau yang punya badan sudah wafat. Biasanya yang disukai itu yang kecelakaan itu karena fresh katanya. Ya fresh bagaimanapun ya problem. Ini akan panjang urusannya, kalau sudah menyangkut seperti ini akan panjang. Maka simpulnya adalah darurat atau tidak darurat. Kalau darurat ya sudah boleh, kalau tidak darurat ya tidak boleh. Gitu ya. Jadi mendonorkan organ tubuh, kalau menurut saya, mohon maaf ya, podo gung tahu mati nih. Saya khawatir itu gini loh, kita wasiat sotakoh fisik kita, tapi karena kita tidak punya tuntunan, kemudian tidak ada ajaran, kemudian ternyata nanti di alam kubur dipermasalahkan. Piye balik, kamu wasiat matamu kamu berikan, sekarang kamu tidak punya mata, ya sudah, dijus gitu. Apa pakai itu paku api itu, kamu kan tidak punya, ini kan milik Allah SWT, sudah diwafatkan ya sudah, kamu sudah memakai 70 tahun, kenapa masih mau misalnya saya terima yang ngono, wong meripat wis umur 70 kan kalek burenge kok diterima juga. Jadi menurut saya kok ini beresiko ya untuk wilayah spiritual, alam kubur itu. Kalau kita diminta dituntut pertanggungjawaban kita tuh gimana baliknya itu. Sepertinya sekarang bermanfaat, tapi ternyata itu melanggar. Banyak ulama yang keberatan. Ya sudahlah, kita tidak usah ikut pola hidup orang yang tidak beragama atau beragama bukan Islam. Islam punya tuntunan sendiri.